Shalom, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi nih sama Kak Ade di sini. Kita sebentar lagi mau mulai ibadah, tapi sebelumnya Kak Ade mau ajak adik-adik untuk nyanyi satu buah lagu supaya kita semakin semangat dan adik-adik juga tidak ngantuk lagi dan siap untuk ikut ibadah online pada pagi hari ini. Siap ya adik-adik, kita nyanyi sama-sama. Hebat nih adik-adik, tetap ingat lagunya dan juga adik-adik tetap semangat untuk nyanyi nih. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mulai ibadah, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Nah, kalau berdoa gimana? Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan Yesus. Selamat pagi, terima kasih untuk pada pagi hari ini Engkau telah memaukan kami dan kami boleh bersama-sama sebentar lagi untuk mengikuti ibadah online kita pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau menyertai ibadah ini sehingga berjalan dengan lancar dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum Kak Ade membawakan cerita seperti biasa nih adik-adik, kita mau nyanyi lagi ya satu buah lagu. Lagunya apa? Lagunya baca kitab suci, doa tiap hari. Kita nyanyi sama-sama ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, tiap hari, kalau mau tumbuh. Nah adik-adik, yuk kita berdoa lagi ya sebelum kita membaca firman Tuhan dan sebelum adik-adik mendengarkan cerita Kak Ade. Kita mau lipat tangannya lagi, tutup matanya, dan kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengar ceritamu. Engkau berkati kami, beri kami roh kudus dan hikmat agar kami dapat mengerti akan firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin adik-adik. Nah kalau adik-adik udah bisa baca, ada yang udah bisa baca, adik-adik boleh minta mama papa untuk bantu membuka pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini ya. Oke adik-adik, sebelumnya Kak Ade akan bacakan firman Tuhan yang terambil dari Ezra 1 ayat 1 sampai 6. Adik-adik dengerin dulu ya. Pada tahun pertama di zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk mengenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya.
biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem, dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, lain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Demikian pembacaan Alkitab kita. Nah, adik-adik, sekarang Kak Ade mau cerita nih. Cerita Kak Ade tentang siapa ya? Ada yang tahu gak gambar ini? Siapa sih dia? Adik-adik tahu gak? Siapa ya ini? Ya, itu seorang pemimpin yang saleh dan dia juga seorang imam serta ahli kitab Taurat. Di cerita Kak Ade ini ada seorang raja Persia, adik-adik. Nah, dia itu merasa sangat kurang senang. Wah, dia itu gak suka nih adik-adik. Kenapa ya gak sukanya? Karena dia merasa bahwa orang Yahudi itu tidak bisa ditertibkan, adik-adik. Nah, akhirnya dia merasa harus mengirim seseorang yang punya kuasa untuk menertibkan masyarakat Yahudi. Nah, yang dipilih siapa adik-adik? Tadi siapa namanya yang pertama? Ezra. Iya betul, namanya Ezra ya adik-adik ya. Karena ia dianggap mampu dan paham tentang perkara yang harus dihadapi, yaitu kepada masyarakat Yahudi adik-adik. Akhirnya Ezra pun diminta untuk menertibkan umat dan memulihkan hukum Allah kembali dalam hati umatnya. Nah, tugasnya Ezra nggak mudah ya adik-adik ya, susah adik-adik untuk mengatur banyak orang. Nah, Ezra itu harus menggerakkan umat untuk kembali membangun. Nah, itu terutama membangun bait Allah. Wah, bait Allah adik-adik, kalau sekarang itu bait Allah itu sama seperti gereja ya adik-adik ya. Adik-adik pernah lihat gak sih tukang bangunan kalau lagi kerja? Kalau misalnya di sebelah rumah adik-adik ada yang rumahnya baru dibangun, atau adik-adik lagi di jalan tiba-tiba ngeliat ada yang lagi bangun rumah, adik-adik pasti pernah ngeliat ya, ada tukang bangunan yang numpukin batu bata, bikin semen, seperti itu ya adik-adik ya. Nah, membangun itu berasal dari kata bangun. Nah, artinya bangun itu mendirikan sesuatu adik-adik. Nah, akhirnya dalam membangun sesuatu itu dibutuhkan apa adik-adik? Waktu, tenaga, dan juga kerja keras. Dan untuk membangun itu harus bersama Tuhan ya adik-adik ya. Ketika Ezra ingin mengatur masyarakat Yahudi lalu mau membangun bait Allah, semuanya itu harus dilakukannya dengan cara dia juga membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, adik-adik kalau masih kecil, adik-adik itu tetap bisa loh ikut membangun dengan cara apa ya? Adik-adik harus membangun iman adik-adik. Adik-adik harus membangun rasa sayang adik-adik kepada Tuhan Yesus lebih besar lagi. Seperti tadi lagu Kade. Kalau mau tumbuh, harus apa? Harus baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Nah, itu caranya adik-adik ya. Adik-adik harus rajin baca kitab suci, baca Alkitab bersama mama papa, rajin juga berdoa, mendoakan mama papa, oma opa. Terus adik-adik juga harus menjadi anak yang baik ya adik-adik ya. Dengan seperti itu adik-adik bisa membangun rasa sayang iman adik-adik kepada Tuhan Yesus. Artinya adik-adik sudah membangun seperti yang dilakukan oleh Ezra bersama Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik mau kan? Siapa yang mau membangun bersama Tuhan seperti tokoh Ezra pada pagi hari ini? Angkat tangannya. Nah,
banyak nih, Kak Ade juga. Nah, adik-adik, selain membangun iman, ada cara lain nih adik-adik untuk membangun diri sendiri adik-adik. Nah, adik-adik pasti setiap dari adik-adik pasti punya cita-cita ya. Ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi pilot, ada yang mau jadi penyanyi, ada yang mau jadi apalagi ya, suster, perawat, ada yang mau jadi pemain musik. Nah, semuanya itu bisa loh adik-adik capai dengan cara adik-adik harus tetap bersama siapa? Sama Tuhan, dengan cara adik-adik rajin belajar, dengan cara adik-adik juga selalu rajin berdoa kepada Tuhan, menyatakan apa yang menjadi cita-cita adik-adik. Dengan begitu, selama perjalanan adik-adik sekarang sampai nanti adik-adik gede dan adik-adik boleh mencapai cita-cita adik-adik tetap melakukannya bersama siapa? Bersama Tuhan ya adik-adik ya. Sekarang Kak Ade mau kasih tugas nih, tugasnya gampang. Oke adik-adik, cerita Kak Ade udah selesai. Nah sekarang kita mau berdoa lagi ya. Kita mau lipat tangannya, kita mau tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengarkan ceritamu. Sertai kami dan lindungi kami. Seperti seorang tokoh Ezra, kami pun juga ingin membangun bersama-sama dengan Engkau. Apapun yang menjadi cita-cita, harapan, dan rencana kami, kiranya Tuhan mau turut campur tangan di dalamnya dan menyertai hingga pada nantinya kami boleh mencapainya. Tuhan, jaga mama papa, lindungi dan sertai mereka selalu dalam setiap pekerjaan dan kehidupan mereka sehari-hari, dan jagai juga semua adik-adik manapun mereka berada dalam segala aktivitas dan dalam setiap kegiatan yang mereka lakukan sepanjang minggu ke depan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat dan penyertaan-Mu. Kami juga berdoa untuk negara Indonesia supaya Engkau pulihkan dan Engkau menjauhkan kami dari segala virus yang mengganggu ya Tuhan Yesus dan penyakit, agar kami anak-anakmu dan adik-adikmu boleh selalu sehat selalu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami naikkan hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa ya, tetap selalu jaga kesehatan, selalu dengar-dengaran dengan mama papa, dan juga selalu rajin baca firman Tuhan dan juga selalu rajin berdoa supaya Tuhan Yesus selalu menjaga dan melindungi adik-adik dimanapun adik-adik berada, dan juga apapun yang menjadi cita-cita adik-adik bisa tercapai. Nah sekarang sebelumnya kita berdoa lagi terakhir untuk menutup ibadah pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Sertai kami, jaga dan lindungi kami, dan selalu berkati kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga mengucap syukur. Haleluya, amin. Dadah adik-adik. Sampai minggu depan ya.